Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Datalog. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Sinta. Di sini akan menemani teman-teman untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang mungkin sering teman-teman dengar nih di berita, artikel, sosial media, atau mungkin pelajaran-pelajaran di sekolah maupun di perkuliahan. Nah, saat ini kita sudah bersama narasumber yang tentu sudah ahli dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Selamat datang Mas Tri, silahkan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat sore Mbak Sinta. Perkenalkan saya Tri Raharjo. Saat ini saya menjadi statistisi di BPS Kabupaten Karanganyar. Saya mengambil pendidikan di statistisi ekonomi, kemudian melanjutkan di ekonomi pembangunan. Mungkin background saya cukup itu ya. Keren sekali ya bicara kita kali ini. Nah, Mas Ri kan sudah lama nih berkecimpung dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Karena dari teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi memang sangat sering kita dengar gitu di beberapa berita, atau mungkin kalau Mbak Sinta baru skripsi tentang ekonomi gitu, biasanya menjadi indikator keberhasilan suatu wilayah untuk pembangunannya gitu. Karena di lain pihak kalau kita melihat kemakmuran itu indikatornya susah, tapi kalau misalkan pertumbuhan ekonomi itu menjadi indikator suatu wilayah itu untuk mengembangkan dirinya, itu biasanya menggunakan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi sendiri itu didefinisikan sebagai peningkatan suatu wilayah untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu waktu tertentu, bisa triwulanan atau tahunan gitu, seperti itu. Jadi yang mungkin digarisbawahi terkait dengan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan, seperti itu. Oh iya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Tri terkait dengan pengertian pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita masuk nih, alat ukurnya apa aja sih Mas untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri agar sebuah daerah dapat dikatakan bahwa ekonominya itu tumbuh positif atau negatif? Kita dalam khususnya BPS gitu ya, dalam setiap publikasi ataupun menerbitkan angka pertumbuhan ekonomi itu biasanya mengacu pada namanya itu pedoman internasional, Mbak, System of National Account atau SNA. Jadi gunanya untuk apa? Biar bisa keterbandingan antar negara. Jadi kalau Indonesia tumbuh misalkan positif 5% di triwulan ini, kemudian Jepang negatif misalkan, itu bisa dibandingkan, oh Indonesia naik, Jepang turun gitu. Yang sering umum kita jumpai terkait dengan penghitungan pertumbuhan ekonomi ini adalah yang dinamakan dengan produk domestik bruto, atau biasa kita sering sebut tuh GDP, Gross of Domestic Product. Kalau di level provinsi atau kabupaten tuh biasanya ditambah regional, jadi produk domestik regional bruto gitu. Jadi nanti untuk pertumbuhan ekonomi sendiri itu adalah pengurangan PDB atau PDRB dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi pengertian PDB sesungguhnya itu adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di suatu wilayah di waktu tertentu. Jadi di suatu wilayah di waktu tertentu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah ketika kita menghitung aktivitas semua ekonomi di suatu wilayah, itu kita tidak mungkin bisa menghitung secara firm pasti. Makanya di BPS itu menggunakan istilahnya itu adalah estimasi. Jadi karena suatu aktivitas, semua aktivitas di suatu wilayah oleh semua pelaku ekonomi itu biasanya sangat susah ya. Mungkin hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui secara pasti. Tapi ilmunya dari BPS nanti menggunakan pendekatan-pendekatan, dan itu akan sudah keterbandingan internasional. Itu, Mbak.
Terus kemudian faktornya apa aja Mas? Kira-kira yang dapat mengaruhi suatu daerah itu pertumbuhan ekonominya dapat bergerak positif. Jadi ini saya agak mulai masuk ke dalam ya, agak detail gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita balik lagi ke GDP atau regional tadi PDRB. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi kita hitung dari pengurangan antara PDB sebelumnya dengan PDB sekarang. Kemudian kita melihat dulu PDB itu komponennya apa aja sih gitu ya. Jadi PDB itu sebenarnya ada 3 cara pendekatan. Yang pertama itu adalah PDB menurut produksi, kemudian PDB menurut pengeluaran, kemudian PDB menurut pendapatan. Di BPS itu biasa yang menggunakan yang publikasinya itu ada 2, PDB menurut produksi dan PDB menurut pengeluaran, dan nilainya harus sama. Jadi seperti ini gambarannya gitu ya. Ketika suatu perusahaan itu memproduksi tekstil, taruhlah seperti itu. Nah, kemudian perusahaan tekstil tadi di suatu waktu itu menghasilkan misalkan 5 juta. 5 juta ini terdiri dari tekstilnya, kemudian ternyata ada produk ikutannya, kemudian ada beberapa produk lagi. Itu yang dinamakan dengan produksi itu yang dinamakan dengan PDB menurut produksi. Jadi produksinya menurut lapangan usaha, apa aja outputnya. Kemudian kalau untuk menurut menurut pengeluaran, itu kita yang mungkin yang mengambil jurusan ekonomi sangat familiar ya, itu dengan rumus Y sama dengan C plus G plus I plus X min M, yaitu pertumbuhan ekonomi atau GDP itu komponennya yaitu C itu consumption, kemudian G itu government atau pengeluaran pemerintah, kemudian I-nya itu investment, kemudian X min M itu adalah ekspor dikurangi impor. Jadi ketika kita ingin menaikkan atau nggak mungkin menurunkan ya, semuanya itu berlomba-lomba untuk menaikkan gitu. Jadi yang sering digencarkan presiden saat ini ya menaikkan ekspor dan mengurangi impor, itu karena rumusnya seperti itu. Atau menaikkan consumption, jadi misalkan Mbak Sinta ini belanjanya itu di produk-produk dalam negeri gitu, itu sudah menaikkan juga. Tapi ketika belanjanya di impor itu menurunkan, seperti itu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi itu saya lebih suka itu dari pertama adalah C-nya tadi itu kita menyebutnya PKRT, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan itu secara nasional itu share-nya itu hampir 60%. Kemudian government, pengeluaran pemerintah biasanya APBN. Jadi kalau pemerintah itu mengeluarkan uang untuk konsumsi di suatu negara itu otomatis menaikkan juga PDB-nya. Selanjutnya itu adalah investment. Pasti ya, ketika misalkan Karanganyar ini kedatangan investasi dari Jepang atau Cina gitu membangun pabrik, itu pasti menaikkan. Kemudian tadi ekspor dikurangi impor. Itu faktornya, Mbak. Mungkin dari teman-teman nih bisa bantu buat menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan cara membeli produk-produk dalam negeri seperti itu. Nah, kan tadi sudah berdasarkan alat ukurnya nih Mas. Sekarang bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun ini? Nah, hal tersebut pastikan juga berdasarkan survei-survei yang dilakukan oleh BPS atau ada dari instansi lain mungkin. Kalau dari BPS yang dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, mungkin bisa disebutkan apa aja Mas gitu. Oh iya. Jadi sebelumnya kalau secara nasional dan provinsi itu biasanya dirilis pertumbuhan ekonomi itu quarterly, jadi triwulanan. Jadi mungkin kemarin kita juga belum lama ini ya, tanggal 5 itu kita menyaksikan rilis nasional diikuti dengan rilis provinsi. Namun untuk tingkat level kabupaten itu rilisnya itu biasanya level tahunan. Karena tadi setiap kita mengeluarkan angka itu harus ada dasarnya. Dan dasarnya biasanya adalah salah satunya itu melalui survei. Nah, survei ini ketika kita ingin mendapatkan level sampai kabupaten itu harus sampelnya juga gede, biayanya juga besar.
Tapi kalau secara nasional ataupun provinsi saat ini kita quarterly itu dari level tadi, level provinsi atau nasional gitu ya. Nah, kita ada beberapa survei yang digunakan untuk mengetahui beberapa komponen yang gunakan ya untuk mengestimasi PDB quarterly tadi. Contohnya secara provinsi ya, itu ada SKKRT triwulanan. Itu digunakan untuk estimasi PKRT tadi di rumus C ya, consumption di pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi nanti kuesionernya cukup tebal dan itu biasanya kita membutuhkan cukup banyak info ya, jadi terkait dengan pengeluaran, pendapatan rumah tangga gitu. Karena juga nanti hasilnya share-nya itu cukup besar tadi. Jadi misalkan PDB Indonesia itu sampai 12.000 triliun, kalau 60%-nya itu dari consumption rumah tangga, berarti kita juga harus cukup rigid dalam mengambil infonya. Kemudian ada juga survei dari LNPRT namanya, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Itu kita lakukan secara quarterly, dilakukan untuk mengestimasi angka LNPRT sampai level provinsi dan nasional itu. Kemudian ada beberapa survei yang lain yang digunakan pendukung. Selain itu kita juga ada beberapa angka leading indicator gitu ya. Contohnya itu misalkan di suatu daerah itu konsumsi semen misalkan. Berarti kita akan gunakan untuk bisa dalam PDB pengeluaran itu dalam segi investasi, apakah investasi bangunannya itu gede dari levelnya itu level konsumsi semen tadi, atau dari sisi produksi, apakah produksi industri pengelolaannya gede gitu. Jadi beberapa indikatornya banyak sekali gitu ya. Kalau saya jabarkan mungkin cukup lama, nanti bisa dibuka di websitenya BPS. Ya bisa dibuka di website BPS Karanganyar ya Mas. Karanganyar atau provinsi atau nasional. Oh bisa semua berarti. Iya bisa. Nah kemudian dampak yang dirasakan masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi ini kira-kira bagaimana Mas? Sangat terasa gitu ya. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan, karena BPS itu hanya memotret gitu ya, menggambarkan apakah perekonomian di suatu wilayah itu bergairah atau lesu gitu. Contohnya ketika pandemi. Jadi ketika pandemi itu pertumbuhan kita itu negatif, atau kita sering bilang kontraksi gitu. Jadi kenapa bisa negatif? Tadi kita balik lagi ke penghitungan pertumbuhan ekonomi. Ketika PDB triwulan kemarin misalkan 1.000, sekarang kita BPS menghitung itu cuma 900. Ya kan, 900 dikurangi 1.000 jadi minus 100. Minus 100 itu dibandingkan 900 dapat persentasenya jadi negatif, seperti itu. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi negatif, otomatis kita melihat selama triwulan kemarin apakah di jalan-jalan itu menjadi lesu, atau pertumbuhan yang lain ya, aktivitas ekonominya itu menjadi lesu, itu terasa biasanya. Begitu juga sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonominya positif gede, misalkan sampai taruhlah 2 digit 10% gitu ya, itu biasanya ada dua. Yang pertama ada di situ gebrakan ekonomi, contoh di situ ada pembangunan yang gede-gedean. Misalkan ya, itu Elon Musk jadi berinvestasi mobil listrik di suatu daerah sampai di situ 100 triliun, otomatis pertumbuhan ekonomi langsung gede, karena kita bilang namanya multiplier effect. Jadi ketika multiplier effect itu kalau ada perusahaan di situ, otomatis ada hotel juga, kemudian perdagangan juga lancar karena ada mungkin ribuan tenaga kerja datang dan lain sebagainya gitu. Ekonomi semakin bergairah. Nah, itu dampak dari pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kita bilang positif atau negatif, itu merupakan cerminan dari perekonomian di suatu wilayah tersebut dalam kurun waktu sebelumnya. Ya. Kemudian
apabila ada forecasting itu biasanya ada ilmunya di ekonomi, tapi BPS tidak melakukan forecasting. BPS itu hanya memotret keadaan sesungguhnya gitu ya. Jadi kemarin biasanya itu N+1 bulan kalau quarterly. Jadi kalau quarter pertama misalkan kan sampai Maret, itu di BPS biasanya dirilis itu di Mei tanggal 5 plus 1 bulan atau 35 hari gitu. Nah, terus tadi kan sudah bahas nih kita tentang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Kalau pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Karanganyar sendiri bagaimana, Mas? Apakah pandemi kemarin berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar? Oke, jadi nanti apa itu pendengar atau viewers ya bisa melihat di apa itu websitenya BPS karanganyarkap.bps.go.id. Itu mungkin saya summary-kan gitu ya, tidak lama karena waktunya. Jadi untuk membaca pertumbuhan ekonomi atau PDB khususnya, itu kita tadi bisa melihat dari sisi lapangan usaha, itu terdiri dari 17, bagaimana share misalkan pertanian, industri pengolahan, itu dilihat ada 17 sektor itu di PDB pengeluaran. Kemudian kalau di PDB lapangan usaha. Kalau di PDB pengeluaran itu nanti bisa dilihat tentang PKRT, kemudian investment dan ekspor impor tadi. Nah, untuk Karanganyar sendiri itu ini salah satu yang saya ambil adalah di PDB menurut lapangan usaha ya. Itu kita bisa melihat kalau di Karanganyar ini itu didrive atau didorong oleh industri pengolahan karena persentasenya hampir 46% di setiap triwulan. Jadi di Karanganyar itu nomor 1 adalah industri pengolahan, kemudian yang kedua itu adalah baru pertanian gitu. Jadi kalau kita melihat ternyata share di Karanganyar ini banyak industri pengolahan dibandingkan pertanian gitu. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa banyak sekali di Karanganyar ini itu mungkin ya pabrik-pabrik, industri pengolahan yang mengolah seperti itu dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, jadi seperti itu. Itu sekilas tentang PDB Karanganyar. Kalau kita lihat itu mungkin bisa untuk detailnya ya bisa dilihat. Kemudian di tahun 2020 itu saya lihat dulu ya, itu laju pertumbuhan kita di 2019 itu 5,93, ini mirip dengan nasional, tidak jauh. Kemudian di 2020 itu terkait pandemi ya, ini tahunan ya karena BPS Karanganyar itu mengeluarkan hanya angka tahunan itu minus 1,87. Artinya apa? Jadi tidak kok kita itu kita tetap ada aktivitas ekonomi tapi tidak sebesar aktivitas ekonomi tahun lalu gitu. Jadi ingat tadi cara menghitungnya adalah PDB di tahun 2019 dikurangi PDB di tahun 2020. Kemudian hasilnya negatif atau positif dipersentasekan. Itu seperti itu. Kemudian di tahun 2021 kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ya, 3,57 gitu. Jadi itu di tahun 2027 dan kemungkinan di tahun 2022 ya nanti mudah-mudahan kita lebih bagus lagi karena aktivitas ekonomi kita sudah mulai pulih lagi. Itu Mbak. Semoga ya Mas ya. Amin. Ya. Karena emang pandemi ini ngaruhnya kemana-mana gitu. Sangat pengaruh. Iya. Lalu dari pemerintah sendiri bagaimana Mas caranya supaya Kabupaten Karanganyar itu meningkatkan pertumbuhan ekonominya? Saat ini banyak ya program-program dari pemerintah gitu. Apalagi di pemerintah pusat itu sangat concern terhadap pertumbuhan ekonomi ini gitu, karena kita balik lagi menjadi indikator keberhasilan suatu daerah terhadap pembangunannya.
Jadi pemerintah sendiri itu sebenarnya ketika mengeluarkan uang untuk belanja, kita ingat tadi rumusnya C plus G plus I plus X min M. G itu adalah konsumsi pemerintah. Setiap pemerintah itu mengeluarkan uang, itu sebenarnya sudah meningkatkan ekonomi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah multiplier effect-nya. Apakah pemerintah itu mengeluarkan uang ke sektor yang di situ bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih besar, atau lebih ke di situ tidak tepat sasaran gitu ya. Contoh, pemerintah saat ini memiliki program pengentasan kemiskinan yang berupa langsung memberikan bantuan tunai. Itu sangat signifikan karena ketika pemerintah memberikan uang kepada rakyat miskin, itu otomatis rakyat miskin akan langsung membelanjakan uangnya. Berbeda ketika misalkan ya pemerintah itu memberikan uang kepada orang yang tidak terlalu butuh, misalkan kaya gitu dalam tanda kutip. Nah, orang kaya ini tidak akan langsung membelanjakan, dia akan menyimpan karena uangnya sudah lebih-lebih gitu. Nah, ketika disimpan itu sudah berhenti di situ uangnya. Tapi ketika uang itu dibelanjakan, itu misalkan Mbak Sinta tadi pagi misalkan belanja nasi kuning gitu ya, atau nasi uduk. Nah, nasi uduk ini ternyata dia itu memiliki 5 karyawan. Nah, setiap karyawannya ini memiliki keluarga, kemudian dia belanja lagi, kemudian mungkin bisa bayar transportasi, di mana di situ sopirnya juga baru bekerja dan lain sebagainya. Itu nanti bisa terlihat multiplier efeknya kemana-mana. Jadi uang itu emang harus dibelanjakan. Nah, setiap pengeluaran pemerintah itu diharapkan memang tepat sasaran, bisa bisa menghasilkan multiplier effect yang gede. Dan di situ sesuai dengan arahan pemerintah saat ini ya, kita harus memperbanyak konsumsi barang-barang dalam negeri, karena kalau kita mengkonsumsi barang impor itu yang akan mendapatkan multiplier effect-nya adalah luar negeri juga, seperti itu. Iya, mungkin itu sebagian kecil ya itu kiat-kiat pemerintah. Selain itu mungkin juga selain pemerintah, Mbak Sinta sendiri juga sangat bisa untuk meningkatkan dari diri Mbak Sinta sendiri. Misalkan Mbak Sinta sudah mulai ingin membuat produk gitu dalam negeri gitu. Nah, itu memiliki multiplier effect yang gede. Mudah-mudahan misalkan Mbak Sinta semakin berkembang usahanya, memiliki ratusan tenaga kerja, itu otomatis setiap tenaga kerja kan memiliki keluarga. Keluarganya akan belanja. Kemudian juga produk dalam negeri ini mulai dari materialnya, misalkan usaha kerudung gitu ya. Nah, materialnya itu asalnya dari pengrajin juga, atau produk ikutan dan lain sebagainya. Itu sangat bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Amin, gitu. Amin. Semoga nanti bisa membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Iya, kemudian peran apa yang dapat dilakukan masyarakat, Mas, untuk mendukung program-program tersebut? Mungkin saya menggarisbawahi yang baru digerakkan pemerintah saat ini dulu ya, itu adalah mencintai produk-produk dalam negeri dulu gitu ya. Karena dengan kita membeli produk dalam negeri, otomatis uangnya itu muternya cuma dalam negeri juga gitu. Contoh, saya membeli sepatu made in Bandung misalkan ya, di situ tadi sepatu yang made in Bandung kan kayaknya hampir nggak mungkin ya memperkerjakan orang luar negeri gitu, juga orang-orang Bandung juga dan sekitarnya. Jadi ketika saya membeli sana, otomatis saya juga ikut andil dalam memberikan nafkah bagi pekerja-pekerjanya. Selain itu juga nanti namanya nilai tambah. Ada nilai tambah itu ya output dikurangi dengan biaya antara namanya. Itu juga akan dikeluarkan di sini juga, di Indonesia juga. Itu salah satu ini. Yang keduanya ya saya seperti yang saya sebutkan tadi, kita sebagai masyarakat itu diharapkan berperan aktifnya melalui mungkin menciptakan produk gitu ya. Jadi
kita tidak hanya menjadi pengkonsumsi, pengguna, juga di situ ikut kreatif menciptakan. Syukur-syukur suatu saat akan menjadi ekspor gitu. Jadi ketika produk kita ekspor itu meningkatkan devisa negara dan serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Iya. Itu Mbak. Iya. Semoga next Karanganyar punya produk unggulan ya Mas. Amin. Biasanya kan tiap daerah ada nih gitu. Iya. Oke. Kemudian dari BPS sendiri, apakah ada data kecamatan mana saja yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar ini? Oh iya, kita tahunan itu ada namanya survei SMART gitu. Itu terkait dengan produk unggulan yang di ekspor mungkin antar wilayah atau ke luar negeri gitu ya, bisa juga. Nah, produk tadi kalau saya melihat di Karanganyar gitu ya, itu secara detailnya per level kecamatan itu yang 46% di industri pengolahan itu terutama ada di Kecamatan Jaten, Tasikmadu, kemudian Godangrejo dan Kebak Keramat. Itu adalah sentra industri. Mungkin di situ juga bisa dilihat ketika Mbak Sinta jalan, itu banyak pabrik di situ. Nah, itu banyak industri pengolahan di situ dan itu menyokong 46%. Mungkin hampir 4-5 triliun ya PDB kita, berarti setengahnya itu dari industri pengolahan tadi. Gitu. Nah, ada juga provinsi yang kecamatan yang produk unggulan atau unggulan ekonominya itu di sektor pariwisata. Ya, contohnya adalah Tawangmangu, kemudian Ngargoyoso gitu ya. Itu memiliki fokus gitu di pariwisatanya seperti itu. Nanti mungkin bisa dilihat di website BPS. Kalau untuk level kecamatan itu bisa melihat publikasi kecamatan dalam angka. Ya, jadi bisa dilihat di situ cukup detail gitu ya. Kalau untuk perekonomian sendiri mungkin banyak di level kabupatennya. Gitu. Iya, mungkin teman-teman nanti bisa dicek di website BPS Karanganyar. Oke, ternyata kita dari tadi udah bahas banyak sekali ya teman-teman tentang pertumbuhan ekonomi baik di Jawa Tengah maupun di Kabupaten Karanganyar ya Mas. Okay. Mungkin dari Mas Tri bisa nih juga untuk mengajak teman-teman supaya ikut andil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sadar akan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Dari Mas Tri mungkin mau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman di sini. Oke, jadi tadi sudah banyak ya diulas tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian cara menghitungnya, kemudian implikasinya gitu. Nah, selanjutnya kami dari BPS itu mengajak kepada para pengguna data maupun responden kami terutama ya, itu untuk meningkatkan kesadaran akan data gitu, karena data ini semakin penting dan semakin sentral untuk pengambilan kebijakan tuh sangat diperlukan gitu. Jadi kami tidak bisa berjalan tanpa keberhasilan survei-survei kami gitu. Contohnya tadi SKKRT, kami harus ke masyarakat ke rumah-rumah. Itu saya menghimbau mungkin ya mewakili dari BPS Karanganyar untuk aktif untuk menerima petugas kami dan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, karena jawaban Anda itu akan menentukan masa depan bangsa. Mungkin cukup itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Tri yang sudah hadir sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast Datalog. Jangan lupa juga untuk di like dan komen serta disebarkan ke media sosial kalian. Jangan lupa juga untuk mengakses website BPS Karanganyar di karanganyar.kap.bps.go.id. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.